Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan serta kesehatan untuk dapat hadir pada perkuliahan kali ini. Baik, sebelumnya saya Alia Alvita sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada Saudari Nurul Fadilah, kemudian ada Saudari Satriani, kemudian ada Saudari Dea Ananda Aryan, dan yang terakhir ada Saudara Andi Endo Esnoer. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas topik materi yang berjudul teori modal sosial. Baik, untuk menyelesaikan waktu, saya serahkan kepada rekan-rekan teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Definisi teori modal sosial. Menurut Pierre Bourdieu, definisi modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual atau maya yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik, perkenalan, dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Kemudian ada pula menurut James Coleman yang mendefinisikan sosial kapital, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Berdasarkan dari beberapa uraian menurut para ahli di atas, maka kelompok kami dapat mengambil kesimpulan bahwa modal sosial ini adalah sebagai gambaran organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang mendefinisikan koordinasi dan bekerja sama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada konsep modal sosial. Muncul dari pemikiran bahwa anggota bermasyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Michael Wolcott, terdapat 3 tipe modal sosial. Yang pertama, social bonding, yang berupa kultur nilai, kultur persepsi, dan tradisi atau adat istiadat. Kemudian yang kedua ada social bridging, yang dimana berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada social linking, yang dimana berupa hubungan atau jaringan sosial dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada pula menurut Abdullah yang terdapat 3 bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, ideologi dan tradisi lokal yang mengacu pada paham tertentu dalam menyikapi hidup dan menentukan tatanan sosial. Kemudian yang kedua, hubungan dan jaringan sosial yang merupakan pola-pola hubungan antara orang dan ikatan sosial dalam suatu masyarakat seperti kerabat atau ikatan ketetanggaan. Kemudian yang ketiga ada jaringan terdapat dalam masyarakat yang menjangkau institusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis modal sosial. Menurut Worklock 2001 terdapat 3 jenis modal sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada batasan sosial atau perekat sosial. Batasan sosial adalah tipe modal sosial yang dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat atau adanya perekatan sosial. Yang kedua ada menjembatani sosial atau jembatan sosial atau social bridging, merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik. Yang ketiga ada hubungan sosial, hubungan atau jaringan sosial, merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa tingkat dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat, misalnya hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum. Selanjutnya ada unsur-unsur dan komponen model sosial. Dalam studi ekonomi kelembagaan, model sosial merupakan konsep yang berkembang dalam ilmu sosial dengan aplikasi yang semakin merambah ke dalam domain ekonomi. Dalam ekonomi kelembagaan terdapat beberapa unsur dalam model sosial yang menjadi fokus analisis antara lain. Yang pertama ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan merupakan salah satu unsur utama dalam modal sosial dalam konteks ekonomi. Yang kedua ada norma dan
Nilai-nilai sosial. Norma dan nilai-nilai sosial menjadi landasan bagi perilaku individu dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada jaringan sosial. Jaringan sosial mencakup berbagai jenis hubungan antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Yang keempat ada partisipasi dan keterlibatan. Partisipasi dan keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas sosial dalam ekonomi merupakan indikator penting dari modal sosial. Selain unsur yang telah disebutkan di atas, modal sosial dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan atau trust komponen utama dalam sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi. Yang kedua ada kepatuhan atau normatif. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan aturan-aturan hukum merupakan komponen penting dalam modal sosial. Yang ketiga ada jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan komponen yang memfasilitasi aliran informasi, sumber daya, dan kesempatan dalam masyarakat. Yang keempat ada identitas dan solidaritas sosial. Identitas sosial yang kuat dan solidaritas antar anggota masyarakat merupakan komponen penting dalam modal sosial. Yang kelima ada keterlibatan dan partisipasi. Keterlibatan aktif individu dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi merupakan komponen yang memperkuat modal sosial. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu modal sosial dan pembangunan ekonomi serta rasionalitas pertukaran ekonomi dan sosial. Rasionalitas adalah sebuah anggapan yang membatasi suatu pilihan berdasarkan batasan pemikiran-pemikiran yang logis, yang bertujuan untuk membuat keputusan yang baik. Rasionalitas dalam pertukaran adalah suatu pertukaran yang memberikan keseimbangan, persamaan, serta keterlibatan emosional yang imbang antar pihak sehingga menimbulkan hubungan barang dan jasa yang memiliki timbal balik yang setara. Kemudian dalam perspektif nasionalitas transaksional secara tipikal digunakan untuk analisis pertukaran ekonomi yang tujuan utamanya untuk memperoleh modal ekonomi atau sumber daya melalui transaksi dan kepentingan dalam aspek transaksional pertukaran yang dimediasi oleh harga dan uang. Modal sosial ini juga biasanya menjadi alternatif yang paling mungkin untuk mengalokasikan kegiatan ekonomi serta efisien bila pasar tidak sanggup mengerjakannya. Hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi juga bias dilacak dari sisi lain. Kegiatan ekonomi selalu berupaya bekerja sama, baik dalam pengertian kompetensi maupun saling bantu-membantu antar pelakunya. Apapun motif yang ada di baliknya, dalam hal ini profil, status, harga diri, preferensi, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya ada 4 perspektif modal sosial. Yang pertama, perspektif komunitarian asosiasi lokal. Di sini pelakunya ada kelompok komunitas organisasi sukarela dan pada preskripsi kebijakannya mengidentifikasi aset sosial kaum miskin. Kemudian perspektif yang kedua yaitu perspektif jaringan, ikatan, dan jembatan ikatan komunitas, yang dimana pelakunya yaitu wirausahawan, kelompok bisnis, perantara informasi. Kemudian perspektif kebijakannya yaitu desentralisasi, menciptakan zona usaha, menjembatani pemisahan lokal. Kemudian perspektif yang ketiga yaitu perspektif kelembagaan. Dalam hal ini kelembagaan politik dan hukum. Pada pelakunya ada sektor privat dan publik. Dan pada perspektif kebijakannya itu desain kebebasan sipil dan politik. Kemudian perspektif yang keempat atau perspektif yang terakhir yaitu ada perspektif strategi jaringan komunikasi, jaringan komunitas dan relasi negara masyarakat, yang dimana pelakunya ada kelompok komunitas masyarakat sipil, perusahaan, dan negara. Pada perspektif kebijakannya yaitu produk bersama, partisipasi, komplementaritas, keterkaitan, penguatan kapasitas, dan skala organisasi lokal. Implikasi negatif modal sosial. Meskipun modal sosial diakui eksistensi dan relevansinya, namun adanya kontroversi para tokoh menyangkut hal-hal dasar modal sosial yang terbagi menjadi 4 isu, yaitu pertama, konversi yang menghadapi apakah modal sosial hasil dari kolektif atau individu. Kedua, kontroversi yang melihat modal sosial sebagai closure atau jaringan terbuka dalam relasi sosial. Yang ketiga, kontroversi dalam pandangan Coleman bahwa modal sosial merupakan sumber daya struktur sosial yang menghasilkan keuntungan individu dan juga modal sosial bukan dari entitas tunggal melainkan entitas berbeda yang memiliki 2 karakter, yaitu struktur modal dan sosial. Keempat, mengenai pengukuran. Selanjutnya yaitu
Keuntungan dan kerugian transaksi modal sosial. Modal sosial memiliki banyak manfaat. Itulah sebabnya modal sosial populer. Hal ini membantu sekelompok orang menyuarakan keprihatinan mereka, berbagi informasi, dan membangun hubungan dan kepercayaan. Selain itu, jaring sosial dapat membantu meningkatkan kontak seseorang dan membantu mereka di masa depan, khususnya dalam sebuah organisasi, dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Demikian pula di area non-profesional seperti lingkungan sekitar atau komunitas pemukiman. Hal ini juga dapat menjamin keselamatan dan keamanan komunitas. Di sisi lain, kerugian dari asosiasi semacam ini sangat serius. Contohnya yaitu seperti kartel, narkoba, mafia, dan geng yang dapat merugikan sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini karena dapat menggunakan kekuasaannya dengan mengambil tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis. Contohnya yaitu seperti organisasi mapan di pasar yang menghalangi masuknya pesaing baru. Hal ini dikenal dengan sebagai modal sosial negatif. Contoh kasus yang pertama, Kumpu Kampo sebagai strategi melestarikan kohesivitas pada masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. Larantuka merupakan bekas kota kerajaan Larantuka yang secara identitas dikenal sebagai kampung tradisional Lamaholo. Kampung Lamaholo sendiri pada masa lalu merupakan kawasan yang dihuni oleh golongan Kakang Nuba atau pendamping raja. Contoh kasus kedua, modal sosial dalam revitalisasi kearifan lokal. Studi kasus Desa Wisata Kendari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kearifan lokal merupakan modal sosial yang harus digali dalam menghadapi tantangan budaya global. Kearifan budaya lokal yang dimiliki Indonesia harus dibangkitkan kembali. Hal ini dapat dikarenakan nilai dan budaya lokal mulai tergantikan oleh budaya global. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.